Persebaya Surabaya sangat beruntung memiliki pemain seperti Francisco Riviera, Bonek maupun Bonita pun mengharapkan Riviera sebagai kapten Green Force. Selanjutnya, keinginan itu sangat beralasan, apalagi melihat performa pemain asal Meksiko itu yang makin mentereng di setiap musimnya. Bahkan musim ini saja, pemain berusia 31 tahun itu telah menghasilkan double digit gol bersama Green Force. Paling hebatnya lagi, mantan gelandang Madura United itu menghasilkan 5 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan terakhir. Karena itu, jangan heran apabila Bonek maupun Bonita menginginkan Rivera sebagai kapten Persebaya. Bahkan mereka meminta Rivera bisa menggantikan posisi Bruno Moreira yang sejauh ini masih diplot sebagai El Capitan Persebaya. Terlepas dari siapapun kaptennya, Persebaya kini terus berupaya keras mendapatkan posisi terbaik hingga akhir musim ini. Persebaya masih memiliki 3 pertandingan penting, yakni bertamu ke markas Persis Solo pada 9 Mei 2026. Setelah itu mereka akan menjalani laga tandang kembali kontra Semen Padang pada 15 Mei 2026. Dan terakhir menjalani derby Jatim kontra Persik Kediri di Stadion GBT pada 23 Mei 2026. Persebaya setidaknya akan berupaya keras masuk 4 besar di akhir kompetisi. Green Force saat ini masih bercokol di peringkat 5 dengan torehan 1 poin, tertinggal 1 poin dari Malut United di posisi keempat hingga pekan 31. Rumor panas bursa transfer Persebaya Surabaya dikabarkan kepincut 6 pemain untuk musim 2026-2027. Dengan peluang besar didapatkan secara gratis, termasuk nama abroad berdarah Surabaya yang jadi kejutan. Aktivitas ini menunjukkan keseriusan manajemen dan pelatih Bernardo Tavares dalam membangun skuad kompetitif demi meningkatkan performa tim di kompetisi musim depan. Siapa saja 6 pemain yang masuk radar Persebaya Surabaya? 6 pemain yang masuk radar Persebaya Surabaya terdiri dari Aloisio Neto, Victor Luis, Yuran Fernandes, Ramadan Sananta, Victor Detan, dan Sandy Walsh. 5 nama pertama memiliki keterkaitan langsung dengan Bernardo Tavares saat masih melatih PSM Makassar. Kehadiran mereka bukan tanpa alasan, karena faktor kedekatan taktik dan historis dinilai bisa mempercepat adaptasi tim. Selain itu, mayoritas kontrak pemain tersebut akan habis pada pertengahan 2026, sehingga membuka peluang transfer tanpa biaya. Persebaya Surabaya tampak memprioritaskan pemain yang pernah bekerja sama dengan Bernardo Tavares karena faktor chemistry. Hal ini terbukti dari 5 nama yang semuanya pernah diorbitkan atau berkembang di bawah arahan pelatih asal Portugal tersebut. Salah satu contohnya adalah Yuran Fernandes yang mencatatkan 106 penampilan dengan 15 gol dan 8 assist saat bermain di PSM Makassar. Statistik itu menunjukkan kontribusi besar sebagai bek modern yang aktif membantu serangan. Bagaimana peluang Aloisio Neto dan Victor Luis? Aloisio Neto dan Victor Luis menjadi 2 pemain yang paling realistis untuk didatangkan karena kontraknya habis pada 30 Juni 2026. Bek asal Brasil itu bahkan bisa direkrut secara gratis jika tidak memperpanjang kontrak bersama PSM Makassar. Aloisio Neto sendiri tampil impresif dengan 6 gol dan 1 assist dari 31 laga musim lalu, serta tetap konsisten musim ini. Nama Yuran Fernandes disebut sudah mencapai kesepakatan awal untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya musim depan. Namun, transfer ini masih menunggu proses negosiasi final dan kesepakatan administrasi. Bagaimana nasib transfer Ramadan Sananta? Ramadan Sananta sempat gagal didatangkan pada pertengahan musim karena memilih bertahan di klubnya saat ini. Meski begitu, peluang kembali terbuka karena kontraknya akan habis pada 30 Juni 2026. Seberapa besar kans Victor Detan bergabung? Victor Detan menjadi salah satu nama muda yang paling santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya.
Winger lincah ini disebut siap mengikuti jejak Bernardo Tavares setelah berkembang di PSM Makassar. Kontraknya yang habis pada Mei 2026 membuat peluang transfer semakin terbuka lebar. Jika tidak diperpanjang, Persebaya Surabaya bisa mengamankan jasanya tanpa biaya transfer. Mengapa Sandy Walsh jadi kejutan besar? Sandy Walsh menjadi satu-satunya nama yang tidak berasal dari PSM Makassar dan berstatus pemain abroad. Bek timnas Indonesia itu saat ini masih terikat kontrak hingga 2028 bersama klubnya di Thailand. Secara statistik, Sandy Walsh mencatatkan 3 gol dan 1 assist dari 25 pertandingan musim ini. Angka tersebut cukup baik untuk pemain bertahan dan menunjukkan kontribusinya dalam fase menyerang. Apa dampak strategi transfer ini untuk Persebaya Surabaya? Strategi memburu pemain dengan status bebas transfer menjadi langkah cerdas untuk efisiensi anggaran klub. Selain itu, fokus pada pemain yang sudah mengenal pelatih dapat mempercepat proses pembentukan tim. Jika minimal 4 dari 6 target berhasil didatangkan, Persebaya Surabaya berpotensi menjadi salah satu kekuatan besar musim depan. Apalagi kombinasi pemain lokal, asing, dan abroad bisa menciptakan kedalaman skuad yang solid. Pergerakan ini juga menunjukkan ambisi besar Persebaya Surabaya untuk bersaing di papan atas. Dengan fondasi yang tepat, bukan tidak mungkin tim ini kembali menjadi kandidat juara. Menarik dinantikan bagaimana realisasi rumor transfer ini dalam beberapa bulan ke depan. Apakah semua target akan terrealisasi atau justru muncul kejutan baru di bursa transfer?